Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sore hari ini sudah hampir maghrib ya. Saya kok inget beberapa waktu yang lalu saya juga nggak upload video ya, malam Jumat itu ya. Ini malamnya malam Minggu, tetapi sudah waktunya hampir maghrib. Semoga waktu yang pendek ini bisa bermanfaat ya bagi sahabat-sahabat semua, khususnya pecinta tanaman alpukat. Ini namanya burung unta, sahabat. Kita letakkan di bawah-bawah pohon alpukat yang alhamdulillah harus saya kasih penyangga ini agar tidak tumbang ya, saking lebetnya ya si aligator ini ya, sahabat ya. Jadi memang sahabat, kalau dibilang alpukat yang satu ini, alpukat aligator ini, memang bagi saya unggulan ya. Unggulan di bibit unggul Blitar ini ya alpukat aligator ya. Nah ini dia harus menemani saya. Kalau ada orang berbicara dia selalu ngikut saja ya sahabat ya. Ini harus saya kasih penyangga sahabat ini, karena kemarin sudah satu cabang ini harus saya relakan, isinya lumayan banyak ini ya, benar-benar harus patah karena sudah buahnya lebat ya, ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi sahabat, jadi harus tumbang karena saking beratnya ya sahabat ya. Waduh, ini kalau sudah di rata-rata ini kalau dipetik ya sudah 1 kilo lebih ya sahabat ya. Jadi mana lagi yang akan engkau dustakan sahabat? Alpukat ini kalau bisa saya bilang memang alpukat paling lebat ya, produktivitasnya semakin tinggi dari tahun ke tahun ya, nggak bisa diragukan lagi kalau bicara kelebatan alpukat aligator ini ya. Selain produktivitasnya yang tinggi, dia sangat adaptif ya. Adaptif itu di kontur wilayah Indonesia ini dimanapun cocok gitu loh ya, mudah dalam perawatan, produktivitasnya tinggi. Kalau ini jenisnya Marcos sahabat, ini si bulat ini ya, si bulat-bulat bola ini juga Marcos yang sebelah sini ini harus saya kasih penyangga juga karena buahnya sudah menggelantung itu di atas itu ya. Ini kalau tidak saya kasih penyangga saya takutnya jadi korban lagi setelah aligator ya. Ini sahabat, daun yang ruing-ruing ini bukan ulat, ini kelihatan di bawahnya ini karena harus dimakan itu si burung unta ini ya. Kemarin ini sebetulnya jumlahnya 4 sahabat, tapi karena masih belajar ternyata susah-susah gampang susah ternyata ya si burung unta ini ya. Jadi tempatnya memang harus benar-benar luas. Ini dasar tanahnya ini harus berpasir ya, karena dia ini sangat mudah apa ya, larinya itu kenceng tetapi ya pandangannya lurus ke depan, jadi mudah terjatuh ya. Kalau ini sampai nggak berpasir seperti ini, nah nanti dia mudah terjatuh ya sahabat ya. Kembali lagi ya sahabat, ini aligator usianya masih 2,5 tahun tapi buahnya benar-benar lebat ya, dengan perawatan yang optimal ya, yaitu pemupukan, penyemprotan yang kita lakukan secara rutin ya. Jadi kalau saya yang bagus, sekali lagi sahabat, kalau pengen alpukat itu seperti ini ya, tidak sulit. Rutinitas dalam pemberian pupuk kandang terutama itu harus benar-benar secara periodik per 3 bulan, artinya setahun saya memberikan pupuk kompos atau kotoran kambing itu setahun 4 kali sahabat. Itu apakah masih saya tambahkan NPK? Jawabannya iya, tetapi sekali lagi prosentase saya hanya 15-20% ya sahabat ya. Jadi 80% atau 80% lebih saya pastikan kita pakai organik ya. Kenapa kalau pakai organik? Selain memang buahnya nanti rasanya beda dengan full kimia, jadi kalau organik nanti rasanya itu akan lebih gurih gitu loh sahabat ya. Sementara daya tahannya setiap batang-batang ini lebih kokoh kalau kita menggunakan pupuk kandang ya sahabat. Beda kalau kimia sangat-sangat mudah patah ya. Jadi ini ranting-ranting yang penyangga ini sangat kuat sekali kalau kita banyak menggunakan pupuk kandang sahabat ya. Perhatikan ini ya. Jadi kalau saya pupuk kandang itu hanya saya benamkan di bawah ini ya. Ini keliling daun terakhir seperti ini di sini ya, melingkar ke sini. Biasanya saya
lebar 20, kedalaman 30 cm. Lalu kompos atau kotoran kambing itu saya masukkan ke situ, saya timbun lagi 3 bulan sekali sahabat ya. Jadi kalau masih banyak yang bertanya, Pak, itu bagaimana alpukat itu bisa seperti itu? Nah, perawatan saya itu seperti itu sahabat ya. Yang tidak kalah penting juga, perhatikan akan kebutuhan air ya. Tanaman di bawah 5 tahun itu range-nya kalau tidak produksi, sedang produksi seperti ini ya, ini kebutuhan perharinya 10 liter kalau itu di musim kering sahabat. Kalau musimnya basah seperti ini ya nggak usah kita tambahkan air ya. Jadi penting untuk memberikan pupuk kandang itu agar daya tahan daripada tanaman ini jauh lebih kuat ya. 80% itu jauh lebih bagus, apalagi kalau mau 100% pasti lebih bagus ya. Yang kita lakukan sampai hari ini memang sekali lagi sahabat, 80%-nya kita kompos, yang 20%-nya memang kita masih pakai kimia ya. Ya itu harus bertahap sahabat ya. Jadi kalau saya fase-fase kimia itu saya berikan ya saat ini nanti rekondisi ya. Jadi setelah ini panen itu nanti kan kelihatan pohon ini akan kelihatan agak sakit sahabat ya. Nah itu kita masukkan NPK-nya Mutiara sebagai suplemen dia agar segera pulih. Kemudian setelah kelihatan pulih baru kita lakukan pemberian organik kembali ya. Jadi suplemen bagi saya NPK itu ya. Jadi kalau diberi suplemen tujuannya agar dia kembali fit ya. Setelah itu kita siapkan kembali makanannya untuk makanan rutinitasnya. Begitu sahabat. Mungkin itu ya sahabat, karena ini sudah suara adzan berkumandang dari tadi. Jadi mungkin ini waktu yang pendek ini, semoga ini menginspirasi ya, semoga bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya. Top markotop. Dompol-dompolannya. Top markotop.